Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrat iradatnya saya bisa membuat video ini dan melaksanakan tugas dari Bapak dosen saya. Saya di sini akan menjelaskan hakikat ibadah. Hakikat ibadah, tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam pengertian yang komprehensif menurut Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah adalah sebuah nama yang mencakup ibadah adalah segala nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa perkataan, perbuatan baik, amalan batin ataupun yang zahir. Adapun hakikat ibadah yang lainnya, di antara lain, ibadah adalah tujuan hidup kita seperti yang terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang menunjukkan tugas kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ibadah melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Ketundukan dan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah terwujud dengan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Jihad di jalan Allah, berusaha sekuat tenaga untuk melakukan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah. Takut dengan segala larangannya, menjauhi segala larangannya. Kemudian untuk konsep ibadah secara bahasa berarti taat, tunduk, menurut, mengikuti, dan doa. Sedangkan menurut sebagian ulama tauhid, ibadah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh dan merendahkan diri serta menundukkan jiwa setunduk-tunduknya kepadanya. Ibadah yang termasuk ibadah mahdhah antara lain wudu, tayamum, puasa, sholat, mandi hadas, haji, umroh. Ibadah ghair mahdhah, segala amalan yang diizinkan Allah walaupun tidak ada dalil yang jelas memerintahkan pelaksanaan amalan tersebut. Fungsi ibadah mewujudkan hubungan antara hamba dengan Allah, dengan Tuhannya. Mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui mukharabah. Khudlu, orang yang beriman dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ia akan selalu berupaya menyesuaikan segala perilaku dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap itu, seorang muslim tidak akan melupakan kewajiban untuk beribadah, bertaubat, menyandarkan segala kebutuhannya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikrar seorang muslim seperti tertera dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Hikmah ibadah mempererat hubungan dengan keluarga. Hikmah ibadah di masa pandemi sekarang, di masa pandemi COVID-19, mempererat hubungan dengan keluarga, melindungi rumahmu dari segala balai, dan waktu yang tepat untuk introspeksi diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menemukan cara untuk beribadah yang baru, seperti kita mendengarkan ceramah-ceramah di HP ataupun di gadget-gadget masing-masing. Pasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna spiritual ibadah bagi kehidupan seorang di masa pandemi ini dan untuk di masa pandemi ini, makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial di masa pandemi ini, maksud saya, kita bisa menjadi orang yang lebih qanaah
tidak syirik, tidak mudah syirik kepada orang lain, memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari kemaksiatan karena kita tidak keluar dari rumah, tidak ada zina kecil seperti pandang-pandangan atau gimana kepada lawan jenis, tidak kikir agar membuat kita selalu berbagi kepada orang yang membutuhkan di masa pandemi seperti ini. Terus di saat masa pandemi seperti ini, terkabulnya doa-doa itu akan lebih mudah karena kita dalam masa dicoba oleh Allah, diberi ujian oleh Allah. Karena setiap sesudah ada ujian pasti akan ada kelulusan. Menanamkan karakter positif pada kita untuk selalu beribadah, melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Nampak jelas di tahun sekarang bagaimana cara kita beribadah, bagaimana kita harus taat, apa yang harus kita lakukan di masa pandemi seperti ini. Karena di masa pandemi seperti ini, walaupun kita mati oleh pandemi ini, kita berada dalam keadaan mati syahid. Ya, sekian yang bisa saya berikan, yang bisa saya jelaskan dari hakikat ibadah dan semua semua judul pembahasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.